Ada seorang utusan kecil bernama Hudhud yang terbang melintasi gurun membara, membawa data intelijen tentang sebuah imperium emas yang sujudnya salah alamat. Aku ingin mengajak kamu terbang menembus waktu, melampaui tabir ribuan tahun silam, ke masa di mana mujizat dan realitas berkelindan begitu erat. Bayangkan, sebuah hamparan pasir yang tak bertepi, di mana panas matahari terasa seakan membakar kulit, dan debu-debu padang pasir menari liar ditiup angin kencang, menciptakan fata morgana yang menyesatkan mata. Di tengah keheningan gurun yang mencekam itu, sebuah sejarah besar sedang dituliskan. Bukan dengan derap ribuan pasukan berkuda, melainkan melalui kepak sayap yang lelah melintasi cakrawala. Ini bukan sekadar dongeng sebelum tidur yang sering kita dengar. Ini adalah catatan sejarah tentang geopolitik tingkat tinggi. Sebuah kisah tentang bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi sekaligus raja yang kekuasaannya mencangkup manusia, jin, hingga bala tentara hewan, mengelola sebuah imperium global dengan hikmah dan kebijaksanaan. Kita akan menyaksikan bagaimana ilmu dan iman yang tulus mampu menundukkan kekuasaan absolut sebuah peradaban yang begitu megah, namun kehilangan arah tujuan sujudnya. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang bergelimang emas dan kemajuan teknologi bisa bergetar hanya karena kebenaran yang dibawa oleh seekor burung kecil? Siapkan dirimu, karena di sini kita akan belajar bahwa di atas puncak kekuatan duniawi ada cahaya hidayah yang jauh lebih perkasa. Mari kita telusuri kembali detik-detik penemuan kerajaan Saba yang hilang. Selamat datang di Kronik Peradaban Islam. Bayangkan, aku dan kamu sedang berdiri di gerbang selatan Jazirah Arab, di mana angin gurun membawa aroma kemakmuran yang memabukkan. Disinilah, kerajaan Saba berdiri tegak sebagai simbol kekuasaan tanpa tanding. Aku melihat keangkuhan yang nyata terukir di setiap lekuk dinding marmer mereka yang dingin. Juga pada kebun-kebun rimbun yang buahnya seakan tak pernah habis dipetik. Kerajaan ini adalah puncak dari ambisi manusia, sebuah peradaban yang merasa telah menggenggam dunia di telapak tangan mereka. Namun, aku ingin kamu melihat lebih dalam, melampaui segala perhiasan emas dan bendungan raksasa yang mereka banggakan. Di balik kemegahan yang menyiraukan mata itu, masyarakat Sabah sebenarnya sedang terperangkap dalam kegelapan spiritual yang sangat pekat. Saat fajar menyingsing dan mentari mulai menampakkan diri, alih-alih bersujud kepada Sang Pencipta semesta, mereka justru bersujud kepada matahari. Mereka mendewakan ciptaan, menganggap Sang Surya adalah sumber hidup yang mutlak. Di sana, ego kemanusiaan telah menjadi hakim yang mendikte hukum, membuat mereka lupa pada hakikat bahwa semua materi yang mereka miliki hanyalah titipan yang fana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku merasakannya. Hati mereka telah mengeras sekeras batu permata yang mereka tambang dari perut bumi. Mereka kaya secara raga, namun sangat miskin secara jiwa. Mereka benar-benar buta terhadap cahaya tauhid, asyik dalam fata morgana dunia yang mereka ciptakan sendiri. Inilah masa di mana kemewahan menjadi tirai yang menutupi kebenaran. Sebuah kegelapan yang tak disadari oleh mereka, yang menganggap dirinya paling bercahaya. Semoga hati kita senantiasa terjaga dari fitnah dunia ini. Di tengah kemegahan Yerusalem yang sunyi, Nabi Sulaiman alaihi salam mengambil sebuah keputusan yang melampaui logika militer pada masanya. Bayangkan, kamu berada di posisi seorang raja yang memiliki kendali penuh atas angin, pasukan jin, dan hewan-hewan liar.
Dengan satu jentikan jari, beliau bisa saja meratakan kerajaan Sabah. Namun, disinilah letak keindahan yang aku sebut sebagai diplomasi langit. Bukan jenderang perang yang beliau tabuh, dan bukan pula ribuan kavaleri yang beliau gerakan melintasi padang pasir yang membara. Nabi Sulaiman alaihissalam justru meraih selembar perkamen kecil, menuliskan pesan singkat, lalu menyerahkannya kepada burung hudhud. Di seberang sana, di tanah Yaman yang hijau, suasana istana Ratu Bilqis mendadak hening. Wangi dupa gaharu yang biasa memenuhi ruangan seolah terhenti oleh kehadiran sebuah surat yang dijatuhkan tepat di hadapan sang ratu. Kamu bisa merasakan ketegangan yang merayap di antara para bangsawan Sabah saat Bilqis perlahan membuka gulungan tersebut dengan jemari yang bergetar. Hanya ada satu kalimat pembuka, namun kekuatannya sanggup meruntuhkan tembok kesombongan yang telah dibangun bertahun-tahun. Bunyinya, "Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Sesungguhnya, surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat itu juga, ada sesuatu yang menyentuh nurani terdalam Ratu Bilqis. Ia yang terbiasa dengan kemewahan duniawi, tiba-tiba merasa sangat kecil. Kalimat bismillah itu bukan sekedar formalitas, tapi sebuah pernyataan otoritas bahwa ada Rob yang jauh lebih besar dari matahari yang mereka sembah selama ini. Aku ingin kamu merenungkan momen ini. Ratu Bilqis menyadari satu hal yang fundamental. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam bukan lahir dari ambisi politik atau sekedar otot militer yang perkasa. Kekuatan itu memancar dari ketaatan mutlak kepada Sang Khalik yang memberikan kendali atas alam semesta. Inilah titik balik, di mana diplomasi kata-kata yang bersumber dari wahyu jauh lebih mematikan sekaligus menyembuhkan daripada ribuan mata pedang. Kesombongan Sabah yang legendaris itu seketika mulai retak hanya oleh selembar surat yang membawa cahaya hidayah. Perjuangan ini, teman-teman, bukan tentang dentingan pedang atau tumpahan darah di medan laga. Ini adalah pertarungan yang jauh lebih sunyi namun mendebarkan. Pertarungan antara kebenaran wahyu melawan kerasnya ego manusia. Aku ingin kamu membayangkan suasana di majelis Nabi Sulaiman alaihissalam saat itu. Matahari bersinar terik di atas Yerusalem, dan di tengah barisan tentaranya yang tak tertandingi, mulai dari manusia, jin hingga hewan, ada satu kursi kosong yang membuat sang raja merasa terusik. Hudhud tidak ada di tempatnya. Ketegasan Nabi Sulaiman alaihissalam bukan lahir dari rasa haus kekuasaan, melainkan dari tanggung jawab seorang pemimpin atas amanah dakwah. Namun lihatlah bagaimana keadilan itu bekerja. Saat Hudhud datang membawa berita besar dari negeri Sabah, Nabi Sulaiman tidak langsung menelan informasi itu mentah-mentah. Beliau mengajarkan kita tentang tabayun, tentang validasi data. Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Begitu kira-kira pesan beliau yang terekam indah dalam sejarah. Lalu, dimulailah diplomasi tingkat tinggi itu. Sebuah surat singkat namun syarat makna dikirimkan. Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat yang diawali dengan asma Allah yang mengajak pada ketundukan kepada Sang Pencipta, bukan kepada manusia. Aku ingin kamu merasakan bagaimana Ratu Bilqis yang cerdas itu mulai goyah. Ia mencoba menyuap Nabi Sulaiman dengan harta yang melimpah. Namun bagi seorang nabi yang telah diberi segalanya oleh Allah, tumpukan emas tak lebih dari sekedar kerikil tak berharga. Puncaknya, sebuah peristiwa yang melampaui logika zaman itu terjadi. Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memberikan sebuah kejutan visual, sebuah mukjizat yang akan meruntuhkan kesombongan intelektual kaum Sabah. Beliau bertanya kepada para pembesarnya, "Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang menyerahkan diri?" Seorang ifrit dari golongan jin menawarkan diri, sanggup membawanya sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Namun ada sosok lain yang lebih menakjubkan.
Seseorang yang, seperti disebutkan dalam Al-Quran, mempunyai ilmu dari Alkitab. Tanpa otot yang menonjol, hanya dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang diberkahi iman, ia berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Dan benar saja, dalam sekejap mata, singgasana megah yang berada ribuan kilometer jauhnya itu kini telah tegak berdiri di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Disinilah aku ingin kamu merenung sejenak. Inilah esensi dari perjuangan Nabi Sulaiman. Menunjukkan bahwa ketika ilmu pengetahuan bersinergi dengan keimanan, ia mampu menaklukkan jarak, waktu, dan bahkan ego manusia yang paling keras sekalipun. Beliau tidak mengatakan ini atau aku hebat, melainkan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Ini bukan sekedar sejarah, teman-teman. Ini adalah standar bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya ilmu digunakan di bawah cahaya iman. Bayangkan, di tengah desiran angin yang tunduk pada perintahnya dan di hadapan istana kaca yang membuat setiap mata terpana, Nabi Sulaiman alaihi salam tidak sedikit pun membusungkan dada. Sebaliknya, ada satu kalimat yang terpatri kuat di dasar jiwanya. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku akan bersyukur atau justru menjadi kufur. Untuk kamu yang mungkin saat ini sedang berjuang keras mengejar pengaruh dan eksistensi di tengah riuhnya dunia digital, aku ingin kita merenung sejenak. Kadang kita begitu terobsesi dengan pencapaian atau privilege yang kita miliki, hingga kita tanpa sadar mulai merasa bahwa semua itu adalah hasil murni dari kehebatan diri sendiri. Kita lupa pada siapa pemilik skenario yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku belajar dari sejarah ini bahwa kehebatan sejati bukanlah diukur dari seberapa megah istana yang kita bangun, atau seberapa banyak pengikut yang tunduk pada pengaruh kita. Kehebatan sejati adalah saat kita mampu menggunakan setiap pengaruh dan akses yang kita miliki untuk membangun jembatan hidayah bagi orang lain. Menjadikan apa yang ada di tangan kita sebagai jalan untuk mengetuk hati sesama agar kembali mengenal Allah. Jangan biarkan apa yang kamu raih hari ini sekadar menjadi monumen kesombongan pribadi yang akan runtuh dimakan waktu. Jadikanlah setiap kelebihanmu sebagai wasilah, sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan. Karena pada akhirnya, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa ketundukan pada Sang Khalik hanyalah fata morgana di tengah panas terik padang pasir. Jadilah hebat, tetapi tetaplah membumi dengan penuh syukur.